وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم ومجد على حبيبنا وشفيئنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بجاه النبي وآله. قال الله تعالى وقل رب زدني علما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. وقال الإمام وبشهد وصول البلاد والعباد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد رضي الله عنه رضي عنا به ورحمه الله ورحمنا به ونفعنا به في الدارين آمين. وعليك بالمبارك إلى أداء ما فرض الله عليك من الحج والعمرة عند الاستطاعة، وإياك والتأخير بعد حصولها، فربما عجزت أو مت بعد تمكن، فاستقر الوجوب في ذمتك وتعد به مقصرات. وقد قال صلى الله عليه وسلم من لم تحبسه حاجة ظاهرة أو مرض حابس أو سلطان جائر ومات ولم يحج فليمت إن شاء يهودية إن شاء نصرانية. Wa'alaika, dan harus bagi engkau untuk bercepat-cepat mengerjakan kewajiban dari Allah Ta'ala berupa haji dan umrah ketika engkau dalam keadaan mampu. Wa iyyaka wat ta'khir, dan hati-hati jangan sampai engkau menunda-nunda setelah mendapatkan istita'ah tersebut. Mungkin engkau lemah setelah itu atau engkau meninggal, sehingga dalam hal ini menjadi kewajiban di dalam harta yang ditinggalkan tadi untuk dilaksanakan daripada umrah atau haji. Sekarang pembahasan tentang masalah umrah dan haji. Dua-duanya ini sama-sama wajib sekali seumur hidup. Sehingga dalam hal tersebut haji hukumnya wajib, umrah juga demikian. Seseorang yang dia mampu untuk umrah tapi belum mampu haji, maka wajib bagi dia mendahulukan umrah dulu. Dan jangan sampai nunda umrah nanti aja, kalau sudah datang panggilan haji baru sekalian umrah. Ini tidak bisa. Kenapa demikian? Karena haji itu ketika istita'ah kita wajib daftar. Nah, ketika sudah daftar tinggal menunggu daftar tunggunya, kuotanya. Sehingga kemampuan kita ini di dalam istita'ah itu tergantung daripada panggilan aja. Tapi kalau umrah enggak demikian. Umrah ini kapanpun bisa dilakukan. Yang penting bukan di musim haji kalau untuk sekarang ya. Karena kalau sudah musim haji ditutup umrah. Tapi selain di waktu itu silahkan kapanpun. Sehingga dalam hal ini ketika seorang itu mampu untuk umrah, baik itu dengan sendiri ya, haji turis umpama, atau dengan travel ya, maka di sini wajib dia melaksanakannya. Wajib dia melaksanakannya. Kalau dia tidak melaksanakan bagaimana Ustaz? Kewajiban umrah dan haji ini ketika wajib di satu saat itu tidak langsung harus dilaksanakan, tidak. Tapi dia ala tarohi. Arti tarohi di sini boleh dia tunda mungkin bulan depan, mungkin 2 bulan yang akan datang. Yang penting sebelum wafat harus umrah.
Karena dia di dalam umurnya mulai balik itu sudah pernah mampu. Entah itu di umur 20, umur 21, dia pernah mampu. Maka wajib dia sebelum wafat harus umroh. Karena dia pernah mampu. Karena itulah kewajiban umroh itu sama dengan haji, tidak langsung. Ya, orang mampu haji, apakah wajib langsung daftar? Tidak. Tapi nggak boleh dia meninggal kecuali sudah daftar. Ini repotnya di sini. Sementara meninggalin nggak ngerti kapan. Allah berfirman, "Walillahi 'alan nasi hijjul bait man istata'a ilaihi sabila." Dan Allah punya hak atas seluruh manusia untuk melaksanakan haji ke Baitullah. Bagi siapa? Man istata'a ilaihi sabila, bagi yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Ulama fikih membahas arti mampu di sini dalam 3 hal. Pertama, keamanan, pulang pergi. Yang kedua adalah finansial. Ya. Finansial di sini mencakup biaya dia berangkat, biaya dia pulang, biaya dia ada di sana, dan biaya untuk nafkah keluarga yang ditinggalkan selama dia haji. Jadi 4 istitoah dalam masalah finansial ya. Biaya berangkat, biaya pulang, biaya ketika dia di sana, dan kemudian nafkah keluarga ketika dia meninggalkan mereka dalam haji. Yang ketiga adalah kesehatan. Kesehatan jasmani. Nah, kalau 3 ini lengkap, keamanan, kesehatan, finansial, maka di waktu itu dia wajib haji. Dia wajib haji. Karena aturan negara kita itu harus daftar dan ada daftar tunggu. Maka gugurnya kewajiban dia itu dengan daftar. Seumpama sampai meninggal belum dapat panggilan, maka tidak ada tuntutan di akhirat. Kemudian tidak wajib seseorang itu nabung untuk haji, gak wajib. Menabung untuk haji itu tidak wajib. Dan tidak wajib juga seseorang yang mampu furoda untuk melaksanakan furoda, tidak. Saat saya punya duit 1 M, apakah saya wajib furoda? Tidak. Anda boleh reguler, silahkan. Ya, tidak wajib untuk furoda. Yang penting Anda ada daftar. Kalau memang mau furoda lebih afdol, tapi bukan kewajiban. Sama dengan tadi, orang yang mau menabung untuk haji, Masya Allah, tapi nggak wajib. Sehingga dalam hal ini yang dimaksud dengan finansial, dengan biaya itu apakah bentuk duit? Tidak harus. Ya, tidak harus bentuk uang. Aset yang bisa dijual sehingga mendapatkan uang yang cukup untuk daftar haji, wajib dijual. Aset, saya nggak punya tabungan, tapi kaplingan banyak, jual kaplingan. Bahkan rumah yang mewah, kalau seumpama dia masih layak beli dengan harga yang di bawah rumah itu, tapi masih layak untuk dia layak, maka wajib dia menjual yang mewah tadi, ya, dan membeli dengan sebagian hasil penjualan itu rumah yang layak, bukan sederhana, yang layak. Sisanya untuk daftar, itu wajib. Orang yang punya kendaraan, contoh Alphard, dan dia tidak merasa dianggap aib kalau dia bisa pakai, anggaplah Avanza atau Innova, maka wajib dia menjual Alphardnya dan dia ganti dengan Innova yang harganya di bawah, lebih duitnya untuk daftar haji. Ini yang dimaksud istitoah dalam finansial. Karena ada sebagian orang, dia sengaja membeli kaplingan banyak. Kenapa tidak haji? Gak ada duit Ustaz, cuma 10 juta. Tapi 10 juta terus itu duitnya, sehingga zakat gak wajib. Tapi kaplingan di mana-mana. Ya, rumah sewaan banyak. Duitnya gak pernah berkurang dari 10 juta, gak bertambah, itu doanya. Nah, ini politik namanya.
Cuman kalau zakat oke lah. Zakat duit nggak wajib. Tapi untuk istitoah haji wajib. Kenapa? Karena yang dimaksud istitoah finansial itu nggak harus uang. Kalau zakat, ya zakat itu yang nggak termasuk harta wajib zakat, nggak wajib dizakati, walaupun nilainya melebihi yang wajib zakat. Contoh, orang punya intan satu karung, intan satu karung, Pak, masya Allah. Ini berapa? Lebih dari emas itu intan satu karung, tapi nggak wajib zakat, selama nggak diuangkan, karena wajib zakat. Nah, kenapa? Karena harta zakat itu sudah ditentukan oleh syariat. Ya. Nah, tapi kalau haji tidak bahas itu, yang dibahas mampu enggak. Nah, finansial di sini tidak harus bentuk uang. Aset yang bisa untuk dijual wajib dijual. Sehingga dalam hal ini, jika seseorang itu sudah pernah mampu di dalam suatu tahun, mulai dia balik itu pernah mampu, terus dia nggak daftar-daftar nih, sampai dia meninggal, maka wajib uang dia, harta dia sebelum dibagikan ke ahli waris untuk diambil dana haji. Wajib diambil dana untuk haji. Kenapa? Karena di waktu hidup dia pernah mampu. Bahkan hukumnya kena dosa besar karena dia menunda. Dan ini sesuai dengan sabda Nabi SAW di dalam riwayat Imam Al-Baihaqi, kemudian dalam kitab Al-Mustadrak, ya, disebutkan Nabi SAW bersabda, malam tastahbisu hajatun dhahirah, barang siapa yang tidak terhadang oleh hajat yang penting atau tidak terhadang oleh sakit yang parah atau tidak terhadang oleh pemimpin yang dolim. Dolim di sini yang melarang warganya untuk haji. Gak boleh haji warganya, nggak ada seperti itu. Tapi kemudian dia meninggal dalam keadaan nggak haji. Padahal tidak ada penghalang dia untuk haji itu. Sakit enggak, ya. Hajat penting enggak ada. Artinya dana ada, keamanan ada, pemerintah membuka peluang, enggak ada isinya dilarang haji, enggak ada. Terus dia meninggal belum haji, kata Nabi, maka silahkan dia meninggal itu dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Ini berat, ya. Silahkan dia meninggal itu, kata Nabi, insya'a Yahudiyan wa insya'a Nasraniyan. Mau dia pilih meninggal dalam keadaan Yahudi atau Nasrani, silahkan. Ini menunjukkan betapa besar dosa orang yang mampu di waktu hidupnya tapi nggak haji. Nah, ini bagi yang nggak ada daftar tunggu. Contoh di daerah sekitar Mekah, di Saudi, gampang. Nah, seperti itu. Tapi kalau kita yang penting daftar, ya ulama. Ustaz, ini kalau daftar 40 tahun. Wah, saya umurnya sudah 50, sembah. Daftar aja. Sebab hal yang seperti itu kadang-kadang menjadikan orang langsung down, kayaknya nggak wajib ini. Dan daftar aja. Yang penting isqatul wujub, menggugurkan kewajiban. Toh seumpama meninggal belum haji, itu kan duitnya nggak mungkin hilang. Bisa jadi itu dibuat badal kita, bisa jadi diganti anak, macam-macam. Intinya ketika kita sudah daftar, meninggal itu dalam keadaan gak dosa, tapi wajib badal. Wajib badal. Bedanya kalau yang tadi gak daftar-daftar, dia sudah wajib dibadalkan dan dia dosa besar. Tapi kalau yang sudah daftar, dia cuma wajib dibadalkan tapi gak dosa. Kenapa? Sudah ada ikhtiar. Sudah ada ikhtiar. Sama dengan umroh. Umroh juga sama. Sebagian orang itu tidak mau umroh karena belum haji. Salah. Nggak benar. Yang benar itu Anda mampu umroh sekarang, umroh. Haji belum, tidak apa-apa. Karena haji yang penting kan nunggu panggilan aja itu. Tidak masalah. Dan umroh itu kalau semua paling murah berapa? Anggap yang sekiranya itu haji turis lah. Modal sendiri.
Itu kan kalau nggak salah PP itu paling 16-17 juta. Kalau orang beli PP pesawat ya Jakarta Saudi itu segituan. Mungkin di situ cari penginapan ya yang murah, penginapan banyak. Sehingga dalam hal itu berarti dia bisa kalau memang dia mampu haji turis. Istilahnya ngomong dengan sana bisa, ngerti tempat. Kalau dia khawatir, ya travel paling murah berapa cari. Istilahnya itu tidak ada alasan ketika orang itu ada duit nganggur di sini nggak terpakai. Terus dia mengatakan saya nggak wajib umroh. Hukumnya wajib dalam umroh. Bedanya tadi kalau haji ya dipanggil Pak Haji pulangnya. Kalau umroh nggak dipanggil Pak Umroh Pak ya. Nah, intinya dalam hal ini jangan lihat dalam hal tersebut. Ya sama-sama wajib itu. Wa 'alaika idzal qudrah bitatawwu bil hajj. Dan seharusnya bagi engkau ketika engkau mampu untuk melaksanakan haji sunnah atau umroh sunnah. Artinya setelah haji Islam. Setelah umroh Islam, umroh yang wajib, untuk melaksanakan umroh yang sunnah tadi atau haji yang sunnah. Kalau mampu, sebagaimana ibadah-ibadah yang lain, kita sudah sholat 5 waktu, dianjurkan sholat yang sunnah. Kita sudah zakat, dianjurkan banyak sedekah. Ya, nah, kita sudah puasa Ramadan, dianjurkan puasa sunnah. Haji pun sama, umroh pun sama. Kalau tapi sunnah ya, ini bukan wajib. Kalau dia sudah pernah umroh, maka disunnahkan untuk dia itu melaksanakan umroh sunnah. Bahkan umroh itu ya paling cepat yang pernah saya hitung itu 4 jam. 4 jam itu mulai kita dari hotel ke mikot paling dekat Masjid Aisyah. Baru langsung seret umroh semua sampai tahallul 4 jam selesai. Jadi kalau seumpama 1 hari itu Anda bisa 3 kali bisa 3 kali 4 kali bisa kalau fit ya kuat. Sehingga dalam hal ini yang wajib 1, sisanya sunnah. Sisanya sunnah. 7 hari di Mekah atau 5 hari di Mekah banyak dia bisa umroh. Bisa banyak asal tadi sesuai dengan aturan. Ya. Kalau haji sekali, setahun sekali. Anda sekali berangkat nggak bisa haji 2 kali. Tapi kalau umroh bisa berkali-kali. Ya. Nah di sini dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda bahwasanya Allah Taala berfirman, Inna abdan, sesungguhnya ada seorang hamba, qad sahhahtu jismah, aku buat sehat badannya, wa aktsartu malah, aku buat banyak hartanya, ta'ti alaihi khamsatu awam, melewati 5 tahun, wala yaqdu alayya, tapi enggak menuju ke rumahku. 5 tahun tidak ada haji, enggak ada umroh. Lamah la abdun su, maka dia adalah hamba yang buruk kata Allah. Artinya orang yang cukup harta, sehat, 5 tahun enggak ada haji, enggak ada umroh, maka ini hamba yang buruk kata Allah. Sehingga di sini maksudnya, walaupun sudah pernah haji, pernah umroh, usahakan ada berangkat. Ya, kalau kita sama Allah dicukupkan hartanya, disehatkan badannya, berangkat. Ini tadi bagi yang nggak ada daftar tunggu. Ya daftar tunggu ya agak repot. Yang penting sekali selesai umrohnya ini. Tapi ulama mengatakan dalam kitab Al-Idhah, Ibnu Nawawi mengatakan makruh orang itu setahun lebih dari 3 umrohnya. Bukan malah sunnah ya, makruh. Kenapa? Karena kalau terlalu sering itu akhirnya takdimnya kurang. Takdimnya mengagungkan Ka'bah ini kurang. Kenapa? Kalau sering kayak akhirnya wisata aja akhirnya. Ya. Sehingga dalam hal ini niatnya beda nanti akhirnya. Kemudian termasuk daripada yang tidak dibolehkan, kalau ada orang dia
haji dengan tujuan biar bisa membadalkan haji orang. Saat saya mau haji nih, kenapa? Biar bisa membadalkan haji. Kan nggak boleh kalau belum haji badalkan. Tujuan bisnis. Saya mau umroh, kenapa? Biar bisa membadalkan umroh. Nanti saya buka. Ayo yang mau membadalkan umroh silahkan. Nggak boleh. Kenapa? Niatnya nggak lillah. Niatnya nggak karena Allah. Maka disebutkan dalam suatu hadis, nanti di akhir zaman, orang yang menuju Baitullah itu ada bermacam-macam. Al-aghniya linusha, yang kaya hanya untuk wisatanya. Istilah reji, itu foto-foto, ya kan? Oh ini sudah nyampe sini, nggak ada niat untuk memperbanyak ibadah atau apa. Fuqara'uhum lisu'al, yang fakir untuk ngemis di sana. Nah, ini diantara ciri-ciri akhir zaman, di mana banyak orang menuju ke sana tapi niatnya bukan untuk ibadah. Kadang-kadang malah ada ya, ke sana itu bisnis. Nanti di sana itu video, ayo siapa yang mau pesen segini sekian harganya, gamis ini sekian, sambil jualan. Nah, itu ada seperti itu, ya. Nah, sehingga dalam hal ini harus niatnya itu ikhlas lillah, ikhlas karena Allah. Wa alaika, dan wajib bagi engkau inda iradatika al-masil hajj, ketika engkau hendak berangkat haji, apa? Bita'allum wajibati, untuk mempelajari yang wajib-wajibnya dan sunnah-sunnah serta zikir-zikirnya. Itu harus. Itu hadisnya ada manasik haji. Tapi yang paling penting adalah belajar juga cara wudhu, cara sholat. Maaf, kadang ada orang hanya belajar manasik haji, pas di sana sholatnya amburadul juga, di sana wudhunya nggak ngerti juga, karena di Indonesia nggak pernah belajar. Pas mau haji cuma diajari manasik haji, tapi nggak pernah belajar cara sholat yang benar kayak apa. Ini diantara kerugian. Kenapa? Karena pas di sana sholatnya amburadul, wudhunya nggak beres, ya. Urusan najis nggak ngerti, tapi urusan umroh paham betul. Ya percuma. Umroh tapi sholatnya nggak beres, apa yang mau diharap? Sehingga sering kita sampaikan, ketika manasik haji itu hendaknya dibahas juga tentang ilmu sholat, ilmu wudhu, ilmu lainnya. Kenapa? Karena itu nggak pernah dia pelajari. Ya, nggak pernah dia pelajari di waktu di Indonesia, nggak pernah belajar. Sampai-sampai ada kalanya itu, ini kisah nyata ya. Ada seorang ustadzah bawa anggotanya umroh. Pas di Masjid Kiblaten, dia terangkan, ini Bu, kiblat ini boleh ngadep sana, boleh ngadep situ sholatnya. Ya apa enggak rusak? Ini ustadzahnya, ya apa muridnya? Jadi nyata, ini nyata, bukan dongeng, bukan saya dapat ini nyata. Ya gitu repotnya. Sehingga dalam hal ini enggak cuma ilmu umroh yang dipelajari, ilmu tentang keseharian itu harus diajarkan juga. Dan ini PR untuk para petugas haji, maksudnya yang bergerak di manasik atau yang punya travel, itu harus di situ digerakkan dulu. Kemudian wa bi ta'allum adillatil qiblah, dia harus belajar cara mencari kiblat kayak apa. Karena dulu di perjalanan jelas kiblat itu harus dicari ya. Kalau sekarang kan mungkin di pesawat 9 jam ya, 9 jam 10 jam enggak lama. Kalau dulu berbulan-bulan. Wa rukhasis safar, dia juga harus belajar tentang keringanan ketika musafir, yaitu sholat qashar, sholat jamaah, pelajari juga. Kemudian adab-adab safar apa, dan apa yang dibaca, zikir-zikir ketika
berangkat, bepergian, itu dipelajari juga. Wala taj'al qasdaka al-hajj mushtarikan bainahu wa bainat tijarah. Dan jangan sampai kamu jadikan niatmu itu haji, itu niat haji sekalian berdagang, jangan. Sekalian bisnis, jangan. Dan tetapi dianjurkan, ya, engkau tidak membawa sesuatu yang duniawi kecuali dengan tujuan untuk nafkahi diri Anda, ya, selama di sana, atau untuk bersedekah di sana. Juga untuk dioleh-oleh sekian. Kadang-kadang sebagian orang ketika dia punya uang ratusan juta, kenapa tidak daftar? Ini Ustaz, nggak cukup uang segini. Nggak cukup, kenapa? Iya, karena oleh-olehnya yang dianggap. Kadang-kadang apalagi ada sebagian tempat, ya, itu selama yang orang haji ini di rumahnya baca selamatan tiap malam, bagus, tapi biayanya ini besar. 40 hari anggap per malam itu 1 juta. 40 juta habis hanya untuk yang di rumah. Belum nanti bawa oleh-olehnya. Itu yang bikin orang kadang berat. Wah, nggak cukup Ustaz, haji cuma 10 juta, nggak cukup. Itu tradisi yang tidak wajib. Jangan dijadikan wajib. Karena itulah sering saya bilang, hal-hal yang tradisi jangan mencegah Anda untuk beribadah. Contoh. Kalau nikah itu harus biaya besar, harus gini. Akhirnya orang sudah ngebet nikah, disuruh nabung dulu. Bah, ini saya sudah pengen nyunting fulana. Duit berapa duit? 30, kurang. Nunggu 100 dulu. Akhirnya pacaran terus. Ini siapa yang salah? Tradisi yang nggak baik ini. Apa? At-tagholi. Mewah-mewahan di dalam persepsi. Itu nggak baik. Karena akhirnya orang sudah wajib nikah, nggak nikah gara-gara tradisi seperti itu. Nggak baik. Sehingga di dalam syariat kita itu semuanya yasiru wala tu'asiru, kata Nabi. Permudah, jangan dipersulit. Permudah, jangan dipersulit. Orang yang penting bisa punya dana haji, berangkat. Nggak usah mikir nanti tradisi di sini gini. Akhirnya berat, nggak berangkat. Salah. Berangkat Anda. Yang penting syariat sudah mewajibkan, bismillah. Urusan oleh-oleh nomor sekian. Kalau memang nggak mampu bawa oleh-oleh, Anda nyampe rumah selamat itu oleh-oleh besar sudah. Nanti dicibir rusak masyarakat. Nah, ini yang repot nih kadang-kadang. Kalau kita ngikutin seperti itu, maka kapan baiknya? Kalau kadang seseorang itu nggak enakan, nggak bisa. Harus kita pegang yang syariat dulu. Urusan tradisi, kalau memang bisa, alhamdulillah. Nggak bisa, jangan menjadikan itu penghalang Anda melaksanakan kewajiban. Banyak saya perhatikan anak-anak muda yang sudah di level wajib nikah. Kenapa? Tiap malam minggu goncengan, ini wajib nikah ini. Tapi kenapa tidak nikah? Terhalang apa? Biaya cukup 20 juta, cukup, lebih dari cukup. Anda usah untuk resepsinya harus sekian juta. Ini yang hal seperti ini tidak dianjurkan. Ya, kalau mampu bisa, nggak mampu, ini sudah wajib berangkatkan. Kenapa? Karena Allah berfirman, iyakunu fuqara yunihimullah min fadlih. Kalau yang dua orang menikah ini fakir, Allah akan mengayakan keduanya dengan kurnia Allah. Allah mengayakannya, bukan kita. Jadi dalam hal ini harus kita kikis pelan-pelan. Ya, tradisi harus mewah di dalam persepsi. Kenapa? Kebutuhan setelah menikah itu lebih banyak. Jangan hanya urusan 1 hari, tapi habis itu utangnya bikin sumpek semua. Jangan. Ya, rugi.
Sama dengan masalah haji demikian. Wa in kana la budda. Tapi jika kau memang harus membawa materi ketika ke sana itu, fajtanib akhdama yushghiluk, maka jauhilah membawa sesuatu yang bikin engkau lalai, yang bikin engkau terhadap dari mengerjakan manasik haji. Sehingga akhirnya di sana sibuk belanja aja. Sibuk ini aja gak usah. Bahkan disebutkan Nabi pernah bersabda, innamal hajj ash'ath albar. Sesungguhnya orang yang haji itu sejatinya ash'ath albar, bajunya biasa. Saya compang-camping kalau bahasa fikih, bahasa itu akbar, rambutnya itu berdebu. Artinya apa? Dalam keadaan fakir. Bukan membawa kekayaan ke sana. Bukan bawa kekayaan. Di sana itu tunjukkan kita fakir. Ini malah enggak. Ya, pulang sana Masya Allah. Kalung. Kalau masih dipakai apa? Anda bukan pamer di situ. Sehingga dalam hal ini penting. Dan itu semua menjadikan hajinya mabrur. Menjadikan haji mabrur. Dalam suatu hadis Nabi bersabda, al-hajjul mabrur laisa lahul jaza illal jannah. Haji yang mabrur itu tidak ada balasan yang pantas kecuali surga. Dan mabrur ini sesuatu yang ghaib, yang enggak bisa untuk diteliti. Kayak apa mabrur? Sehingga dalam hal ini seseorang tidak boleh dia meyakini dirinya sudah mabrur. Tidak bisa. Kenapa? Karena itu hal yang gaib. Orang yang haji tetap dia khawatir ditolak hajinya. Sehingga dengan cara apa? Dia tambah takut, tambah baik, sampai meninggal dalam keadaan demikian. Nah itu yang seperti inilah yang dinamakan haji mabrur. Bukan yang maaf habis haji malah gak sholat lagi, innalillah. Ya, habis haji main gaplek lagi. Ini bagaimana? Yang seperti ini gak boleh. Kemudian wa alaika, dan harus bagi engkau biziarati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, untuk ziarah kepada Rasulullah. Ziarah kepada Rasulullah yang di Madinah. Kadang ada orang maksud ziarah itu kan bukan rukun haji, bukan rukun umroh. Kenapa harus dilakukan? Dia rukun cinta. Kalau Anda cinta Nabi, sudah dekat, kenapa malah ada ke situ? Rata-rata travel manapun pasti Mekah Madinah pasti itu. Kenapa? Karena ziarah itu hampir sesuatu yang wajib. Ya, memang nggak ada di rukun haji atau rukun umroh harus ziarah, nggak ada. Tapi tanda cinta Anda pada Nabi, kalau sudah dekat, Anda nggak dekat, sudah dekat, sudah di Mekah, nggak ke Madinah, ini berarti tertolak Anda. Ya apa Anda bilang cinta tapi nggak ziarah? Ziarah itu ya di dalam secara umum hukumnya sunnah. Dalam suatu hadis Nabi bersabda, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala fazuduha fa innaha tudzakirukumul akhirah, dalam Sahih Bukhari. Dulu aku melarang kalian untuk ziarah kubur. Kapan itu? Ketika Islam masih baru. Waktu di Mekah Nabi melarang ziarah kubur. Karena sebagian orang-orang kafir Quraisy itu nyembah kubur nenek moyang. Sehingga ketika Islam datang, Nabi itu khawatir ketika dibolehkan untuk ziarah, akhirnya terkenang mereka ini sujud ke kubur. Karena itulah Nabi melarang. Nabi ini mengucapkan hadis itu tidak di Madinah. Ala fazuruha, sekarang ziarahlah. Sekarang kuat kalian sudah punya iman bahwasanya ziarah kubur itu bukan nyembah kubur, ya kata Nabi. Sekarang kan seperti itu. Ziarah kubur itu Anda doakan yang di situ. Ziarah kubur itu Anda mengingat bahwasanya Anda juga akan nyampe ke sini juga. Ala fazuruha, sekarang ziarahlah. Fa innaha tudzakirukumul akhirah, karena ziarah itu bikin kalian ingat akhirat. Di sini menjalil jelas bahwasanya ziarah itu bukan cuma boleh tapi disyariatkan.
Bahkan Nabi bukan cuma mengucap, Nabi ngamalkan. Disebutkan oleh Siti Aisyah anha, kata beliau, aku pernah tidak mendapati Nabi di ranjangnya malam hari. Akan tunggu kemana Nabi? Tahu-tahu beliau datang tengah malam. Bagaimana ya Rasulullah? Aku dari Baki. Baki ini pekuburan sahabat yang di Madinah. Aku dari ziarah Baki, kata beliau. Di sini Nabi mengamalkan ziarah dan juga menganjurkannya. Nah, ini secara umum ya, apalagi yang soleh, apalagi yang Nabi, apalagi pimpinan Nabi SAW. Sehingga dalam hal ini, dalam hadis yang diriwayatkan Imam At-Tabarani dalam Awsat dari Sayyidina Abdullah bin Umar, dan dari dalam musnad Mu'jam Al-Kabirnya juga dikatakan Nabi bersabda, man zara qabri ba'da mauti kana kaman zarani fi hayati. Orang yang menziarahi kuburku setelah wafatku sama seperti mengunjungi aku ketika aku hidup. Ini dalil kuat, ziarah kubur itu disunnahkan. Apalagi kubur Nabi. Ya, yang sangat rugi kalau ada orang itu berangkat umroh nggak ziarah kubur, ini rugi. Kadang sampai Madinah nggak ziarah, apa? Keliling ke kebun kurma ke sini, nggak ziarah. Innalillah. Ini kalau tidak ditolak syafaat, repot. Berarti Nabi nggak senang dia hadir tuh. Nabi nggak senang dia datang menjenguk, Nabi nggak senang, sehingga dibuat hatinya itu nggak ziarah. Bayangkan, ini hadis Nabi, man zara qabri, barang siapa yang menziarahi kuburku ba'da mauti, setelah wafatku, kana kaman zarani fi hayati, sama dengan dia mengunjungi aku waktu aku hidup. Ini dalil kuat. Bahkan di dalam kitab Al-Mustadrak, As-Sahih Mustadrak Imam Abi Abdillah Al-Hakim, ya, disebutkan bahwa ini yang dimaksud adalah ziarah Rasulullah SAW. Bahkan di dalam hadis yang lain Nabi bersabda ketika Nabi mengatakan innallaha harrama al-ard, Allah mengharamkan atas bumi antakula ajsadal anbiya, untuk memakan jasadnya para nabi. Artinya jasad nabi ini tidak ada yang dimakan oleh ulat apa ada aman. Kita pernah dengar kabar beberapa tahun yang lalu ketika Al-Qaeda itu ngebom kuburnya Nabi Yunus. Utuh itu. Diambil kubur Nabi, jasadnya Nabi Yunus diambil. Utuh itu. Itu bukan 14 abad yang lalu, mungkin 20 abad yang lalu. Nabi Yunus ini sebelum Nabi Muhammad SAW. Ya. Sehingga kata Nabi, fa nabiyullah hayyun yurzaq. Nabiullah, Nabi siapapun itu hayyun, hidup, yurzaq, bahkan diberi rizki di kuburnya. Dalam suatu hadis Nabi bersabda, al-anbiya ahya'un fi kuburihim yusallun. Para nabi itu hidup di kubur mereka dalam keadaan sholat. Bahkan ketika Isra Mi'raj, Nabi itu pernah bercerita apa yang beliau dapatkan ketika Isra. Beliau mengatakan, ketika aku di atas Buraq, aku melihat Nabi Musa alaihissalam itu sholat di kuburnya di atas Kasibul Ahmar. Kasib ini bukit merah. Kalau kalian di sana, kata Nabi, aku tunjukkan kuburnya. Aku tunjukkan kuburnya Nabi Musa, kata Nabi Muhammad SAW. Sehingga dalam hal ini para nabi itu hidup. Bahkan Nabi SAW demikian. Ya. Sehingga termasuk daripada keringnya hati, kerasnya hati, kata beliau, anta hujja baitullah, engkau haji ke Baitullah, tapi meninggalkan ziarah Habibullah, tidak ziarah kepada kasih Allah. Ya apa? Tanpa ada udzur, gampang. Ada orang sampai sudah ke Madinah nggak ziarah juga. Ya Allah, ini termasuk kerasnya hati. Ustaz, sahabat kayak apa? Sahabat ziarah. Bahkan disebutkan
ketika dalam riwayat kalau nggak salah Sunan Ibn Majah, sahabat Hilal bin Harith, bukan Bilal bin Harith, bukan Bilal bin Rabah, Bilal bin Harith. Beliau menceritakan ketika masa Khalifah Umar bin Khattab, waktu itu masa paceklik. Aku ziarah kepada Nabi SAW. Ziarah dan aku mengatakan, ya Rasulullah, adrik ummatak fa innahum halaku. Ngomong ini sahabat, ya Rasulullah, lihat umatmu. Lihat umatmu, karena mereka hampir punah, hampir habis karena banyak yang kekeringan. Ini sahabat ngomong loh ke kubur. Ngomong. Setelah baca-baca ketiduran ini sahabat. Ini sahabat sendiri yang bilang. Yang bilang dia sahabat sendiri. Ketika itu aku mimpi Nabi dan mengatakan, Ihti Umar, kamu datangi Umar bin Khattab, suruh untuk istisqa. Insya Allah akan dikasih hujan. Bangun dia, lapor ke Sayyidina Umar. Akhirnya Sayyidina Umar mengumpulkan para ahli Madinah untuk sholat istisqa. Belum 2 hari hujan deras. Ini menunjukkan Nabi Muhammad walaupun sudah wafat itu memantau umatnya. Karena itulah tidak boleh seseorang itu ya menganggap Nabi ini nggak bisa dengar sholawat kita, nggak bisa dengar salam kita. Dalam hadis yang sahih Nabi bersabda, "Ma min muslimin yusallim alayya illa raddallahu alayya ruhi li arudda alaihi salam." Tidak ada seorang muslim pun yang bersalam kepadaku kecuali Allah kembalikan rohku untuk aku salam kepada dia. Bicara ucapkan dalam sholat, Assalamu alayka ayyuhan nabi. Itu menunjukkan Nabi itu hidup. Karena kita pakai alaika. Salam bagi engkau wahai Nabi. Bagi engkau ya. Bagi engkau ini berarti ada gitu. Karena kita ini nggak mengartikan tahiyat itu dengan benar. Sehingga kadang-kadang bingung. Padahal di artinya sudah jelas. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Salam bagi engkau wahai Nabi. Berarti Nabi ada. Dan salam kita itu sampai. Bedanya kita nggak dengar salam Nabi itu aja. Nabi itu mendengar salam kita, Pak. Yakin Anda harus yakin. Ada hadisnya itu. Bahkan pernah ada orang ustadz yang dia ini tidak percaya ziarah. Sempat saya tanya, saya kirimkan hadis-hadis tentang ziarah. Terus saya tanya lagi, saya minta 1 hadis larangan ziarah, Ustaz. Kirimkan. Saya minta 1 aja hadis larangan ziarah, kirimkan ke saya. Sampai sekarang nggak dijawab. Memang nggak ada. Saya sampai kirim hadis ziarah ke dia, tapi nggak ada ngirim dia hadis larangan ziarah. Cuman tadi ya Allah, kadang ada orang alergi ziarah. Kenapa? Padahal ziarah itu diajarkan oleh sahabat, Nabi juga ziarah, ulama-ulama yang salah juga ziarah. Sehingga dalam hal ini jangan sampai tidak ziarah ya. Minimal kubur orang tua, minimal kubur kerabat. Bahkan dalam hadis sahih Nabi bersabda, "Man zara qabra walidayhi yaumal jum'ah kutiba barrun lahuma." Barang siapa yang menziarahi kubur kedua orang tuanya di hari Jumat, maka ketulis dia berbakti dengan keduanya. Ditulis ini anak berbakti kepada kedua orang tuanya. Ada hadisnya. Ya. Wa'lam ketahuilah. Insyaallah kita lanjutkan di dalam pembahasan yang selanjutnya yang akan datang insyaallah. Bagi ada yang mau bertanya silahkan tanyakan. Ya, silahkan. Assalamualaikum. Itu abdolnya itu seperti apa? Karena kadang ada rasa puas. Kadang kalau kita lewat kubur Nabi, kalau mengangkat tangan aja, askarnya sudah. Iya. Jadi abdolnya itu biar kubur Nabi. Iya.
kalau seumpama tidak ada yang ngelarang-ngelarang itu, maka kita salam diperbanyak. Assalamualaikum ayyuhan nabi. Assalamu ala khairil anbiya. Assalamu alayka ya azkal azkiya. Assalamu alayka ya khairul anbiya. Seperti itu. Baru kemudian salam kepada dua sahabatnya. Ya. Disebutkan di antara yang sunnah dibaca itu ayat ini. Apa namanya? Walau annahum idzalamu anfusahum. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha lahum rasul lawajadallahu tawwabur rahim. Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita yusallimu taslima. Diperbanyak salam di situ. Bisalam ngirim Fatihah selesai. Kalau lama duduk di situ sampean mau baca sholawat apapun, paling afdolnya sholawat, paling hanya sholawat. Dan salam diperbanyak. Assalamualaikum. Ya bahkan guru-guru kita kalau di luar kubah ya duduk-duduk itu baca maulid. Tapi nggak keras-keras bisa dilah. Baca maulid untuk Nabi SAW. Kemudian baca burda. Tapi kalau yang lewat itu sambil jalan, sambil salam, saya keluar. Seperti itu. Kita berdiri lama dilarang. Dilarang. Karena memang di Saudi ini akidah di sana itu melarang ziarah. Tapi tidak tahu dari mana dasarnya, wallahu a'lam, tidak ngerti kita. Ya, kita juga bingung dari mana, padahal di zaman dulu itu sebelum datangnya Saud, siapa? Abdul Aziz As-Saud yang sekarang menguasai Saudi kan dari kata mereka, dari bangsa As-Saud itu. Dulu sebelum dikuasai oleh Abdul Aziz As-Saud kira-kira 1925 itu masih banyak ziarah kubur. Bahkan kubah-kubah di Ma'la itu masih banyak. Saya ada foto tahun 1920. Kubah Siti Khadijah ada, kubah ini ada. Foto tahun 1920. Ya, habis 1925 itu Raja Husin ketika itu kalah perang. Sehingga raja-raja yang kecil-kecil kalah semua. Dikalahkan oleh Raja Saud, dibantu Inggris. Nah dari situlah baru terkikis macam-macam. Sampai pernah kubur Nabi itu mau dibongkar. Nah waktu itu masih ada Sultan Utsmani. Siapa namanya rajanya itu? Sultan Abdul Hamid kedua. Itu memerintahkan pasukannya untuk ke Mekah mengambil peninggalan Nabi. Contoh jubah Nabi, pedang Nabi itu diambilin, khawatir dirusak juga. Itu sekarang kalau kita mau tahu mana pedang Nabi, baju Nabi di Turki, bukan di Saudi, kan? Di Turki semua. Kenapa? Karena waktu itu yang menyelamatkan peninggalan Nabi itu Raja Abdul Hamid ini. Setelah tahu bahwasanya Raja Saud ini menghabisin semua yang ada kaitannya dengan Nabi. Rumah Nabi habis, ini habis. Ya habis. Kenapa? Karena tadi alasan takut syirik. Ini repot sudah. Tapi data itu alasan dari Inggris itu untuk menghabisin itu semua. Nah, Raja Turki dengan pasukannya ngambil. Ya. Karena memang dari dulu Mekah Madinah itu bukan milik Saudi, itu milik Islam seluruhnya. Bahkan sempat ada dulu itu wacana setiap tahun gantian negara Islam yang ngurusin. Tiap tahun gantian. Tahun ini siapa yang bagian merawat Ka'bah, merawat ini. Gantian. Dulu seperti itu. Tapi yang mereka tidak, kita bisa kok, ya sudah diserahkan ke Saudi seluruhnya. Dulu gantian. Yang ngurusin kan itu bukan milik negara Saudi, itu milik Muslim seluruhnya. Milik Muslim seluruhnya, bukan milik Saudi, bukan. Tapi tadi ya, namanya nggak sesuai dengan akidah yang dulu, sehingga banyak yang dirubuk, banyak yang dirusak. Di antaranya masalah ziarah.
Ziarah itu dilarang di tahun 25 ke atas. Tahun 25 ke atas. Sebelumnya aman. Sebelumnya aman. Ya, tapi Allah alam itu hikmah. Ya sunatullah seperti itu. Pertanyaan lain? Alhamdulillah, insyaallah semoga apa yang kita dapat bermanfaat dan semoga kita dijadikan orang-orang yang istiqamah dalam ketaatannya serta meninggalkan kemaksiatannya. Ala hadiniyah wa kulli niyatin shalihah wa ala ma nabi salafun salih. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Rahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا انفعنا بما علمتنا. رب علمنا الذي ينفعنا. رب فقهنا وفقه أهلنا وقراباتنا في ديننا. ربي وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما. وارزق الكل حلالا دائما. وأخل ألقياء لما نهضى بالخير فكل شر. ربنا واصلح لنا كل شؤون وقر بالرضا منك العيون. وقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل منون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.